Ketimbang kemampuan untuk memprediksi, sebuah bisnis itu ternyata lebih butuh kemampuan untuk merespon, teman-teman. Bahwa akan ada fase di mana company itu harus layoff, di mana orang-orang yang membersamai founder sejak awal itu pelan-pelan akan mulai tergantikan. Penulisnya itu misalnya nggak menutup-nutupi bahwa ada peran privilege dalam berdirinya Netflix. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang asyik teman-teman. Judulnya adalah That Will Never Work, tulisan Mark Randolph. Nah, jadi si Mark Randolph ini adalah salah satu founder dari Netflix, teman-teman. Dan di buku ini, dia tuh nyeritain gimana perjalanan Netflix, mulai dari fase di mana Netflix itu masih berupa ide, sampai akhirnya dia berhasil IPO dan menjadi raksasa perfilman sebagaimana yang kita kenal sekarang. Nah, ada banyak sebetulnya yang bisa dipelajari dari perjalanan Netflix itu. Tapi di sini saya mau sharing seenggaknya ada 4 ya teman-teman. Pertama itu soal ide, kemudian soal culture, lalu soal business plan, dan yang keempat adalah soal attitude penting dalam bisnis. Nah, pertama terkait dengan ide, buku ini itu ngasih pembacanya ilustrasi yang cukup baik teman-teman. Bahwa ide itu bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan hadir secara gradual gitu, setahap demi setahap dan dengan serangkaian proses. Nah, di buku ini misalnya diceritain kalau Netflix itu ide awalnya sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama film, teman-teman. Dia itu bermula dari ide bisnis makanan anjing gitu. Nah, para foundernya lah yang kemudian berdebat soal ide bisnis makanan anjing tadi. Gimana prospeknya, terus gimana marketnya, gimana handlingnya, terus apa aja fakta yang mereka punya, sampai akhirnya muncul ide yang lain lagi. Kayak misalkan ide tentang bisnis shampoo, terus ide tentang bisnis pentungan bisbol, dan seterusnya. Nah, begitu terus berulang-ulang, sampai akhirnya ketemu ide bisnis rental DVD online. Nah, ide terakhir inilah yang kemudian eksis dan menjadi Netflix. Nah, jadi intinya, ide itu nggak datang dengan sendiri ya teman-teman, melainkan sesuatu yang perlu dieksplor gitu. Dieksplor dengan apa? Dengan terus-menerus mencoba hal baru. Ketemu orang, terus brainstorming, banyak baca, banyak nyimak gitu ya. Terus bereksperimen, dan seterusnya. Karena pada dasarnya, ide itu adalah resultante teman-teman. Dia itu berkembang, beradaptasi, dan bisa berevolusi seiring dengan pengalaman ataupun perspektif baru yang terus-menerus kita akumulasi. Kira-kira gitu. Lalu, pelajaran kedua yang saya ambil dari buku ini adalah tentang business plan, teman-teman. Bahwa kita itu sebetulnya nggak perlu bersusah payah menghabiskan waktu untuk meng-create planning yang sempurna. Nah, simply karena itu nggak realistis, teman-teman. Kata Mark Randolph di buku ini, begitu sebuah bisnis itu di-launch, maka saat itu pula bisnis plan kehilangan relevansinya. Nah, kenapa? Karena apa yang terjadi dari waktu ke waktu biasanya mostly adalah apa yang nggak terprediksi, teman-teman. Nah, dalam kasusnya Netflix, itu misalnya adalah ketika sesaat setelah mereka itu launching, di luar dugaan, market ternyata merespon layanan mereka dengan sangat baik. Yang saking baiknya, server mereka itu tiba-tiba crash gitu. Dan sepanjang hari akhirnya mereka disibukkan dengan nambahin kapasitas server. Which is itu sama sekali nggak ada di planning. Atau misalnya ketika market mereka ternyata jauh lebih banyak yang tertarik untuk membeli DVD ketimbang rental. Yang notabene itu nggak inline sama core bisnisnya Netflix waktu itu. Nah, itu kemudian bikin mereka harus putar otak lagi untuk nyari model bisnis yang works. Dan ada banyak lagi contoh yang lain. Nah, intinya, ketimbang kemampuan untuk memprediksi, sebuah bisnis itu ternyata lebih butuh kemampuan untuk merespon, teman-teman. Untuk beradaptasi gitu. Dan belajar untuk terus-menerus mencari solusi gitu. Nah, Mark Randolph di buku ini juga bilang ya, bahwa orang-orang itu akan lebih banyak belajar dari 1 jam melakukan sesuatu ketimbang seumur hidup cuma menyusun rencana tentang itu gitu. Nah, lalu pelajaran yang ketiga yang saya ambil dari buku ini adalah bahwa culture is people dan people is culture, teman-teman. Bahwa culture itu nggak di-create dengan serangkaian peraturan atau SOP di organisasi, tapi dia itu di-create melalui rekrutmen. Jadi, gimana culture yang terbentuk itu ditentukan oleh gimana foundernya sendiri dan kayak gimana orang-orang yang mereka rekrut. Nah, di buku ini itu misalnya diceritain ya, kalau salah satu culture yang eksis di Netflix itu adalah free and responsibility, teman-teman. Maksudnya adalah semua pegawai dari atas sampai bawah itu tanpa kecuali dikasih tanggung jawab yang clear soal kerjaan mereka. Titik. Nah, selebihnya mereka itu dibebasin mau kerja dengan cara gimana pun. Di mana, terus berapa lama mereka mau ada di kantor, terus kapan mau cuti, dan seterusnya.
as long as mereka itu bisa achieve dan coping sama tanggung jawab itu gitu. Nah, culture yang kayak gitu itu bisa terbentuk karena Netflix itu simply merekrut orang-orang yang tepat sejak awal, teman-teman. Jadi di fase awal Netflix berdiri, itu para foundernya nyari orang dari circle terdekat mereka yang memang notabene udah dikenal jelas track recordnya gitu ya, gimana profesionalismenya, terus gimana kapabilitasnya, dan somehow orang-orang yang direkrut ini adalah udah relatif mapan, teman-teman, sehingga uang itu bukan faktor utama yang mendrive mereka untuk kerja atau untuk join gitu. Nah, jadi dorongan yang mereka punya itu lebih ke self esteem gitu, teman-teman, kayak Dream dan yang semisalnya. Nah, akhirnya orang-orang kayak ginilah yang membuat fondasi culture di Netflix dan dilanjutkan ke masa-masa setelahnya gitu. Nah, lalu yang keempat, pelajaran yang saya ambil dari buku ini adalah bahwa bisnis itu membutuhkan keringkasan, teman-teman. Bahwa ringkas itu penting. Nah, kenapa? Karena ringkas itu works, dan ini berlaku nyaris dalam apapun gitu ya. Di buku ini misalnya dicontohin pentingnya ringkas pada saat lagi pitching atau lagi presentasi ke calon investor, teman-teman. Bahwa si calon investor itu sebetulnya nggak butuh informasi lengkap dari A sampai Z tentang company kita gitu. Melainkan mereka itu cukup tahu seberapa berprospek duit mereka itu ngasilin keuntungan ketika dilibatin dalam bisnis atau proyeknya si company. Titik. Nah, atau misalkan contoh yang lain, misalnya ringkas dalam pembuatan website ya, teman-teman. Jadi di zaman dulu itu kan belum populer istilah UX kayak sekarang. Tapi foundernya waktu itu tuh udah aware kalau flow websitenya Netflix itu harus dibikin sesimpel mungkin. Nah, jadi kalau ada fitur di website mereka yang masih butuh lagi dijelasin cara kerjanya ke customer, itu berarti belum jadi website yang baik. Nah, intinya ringkas ini poinnya adalah gimana kita bisa menemukan apa yang paling penting dan relevan, teman-teman. Kemudian hanya melibatkan yang itu saja. Nah, adapun sisanya yang nggak penting itu bisa diabaikan. Nah, dalam bisnis ini attitude yang keren ya menurut saya, karena ini bukan cuma soal efisiensi, teman-teman. Dalam perspektif yang lain, ringkas itu juga bisa jadi cara si bisnis untuk nunjukin respect gitu ke stakeholder dan customer mereka. Nah, teman-teman, di buku ini perjalanan Netflix itu diceritain lumayan sistematis ya, step per stepnya gitu. Jadi gimana pertama-tama ide itu di-generate, terus gimana mereka istilahnya itu bootstrapping atau keluar modal sendiri untuk memulai usaha mereka, terus mulai nyari orang untuk direkrut, terus bikin simulasi atau piloting sebelum launching, terus mulai approach ke investor besar sampai kemudian masuk ke fase fine tuning atau memodifikasi model bisnis mereka dari waktu ke waktu supaya bisa terus sinkron sama market. Nah, dari step-step itu, pembaca itu menurut saya akan dapat insight soal apa-apa aja yang lumrah di dunia startup ya, teman-teman. Misalnya bahwa akan ada fase di mana company itu harus layoff, di mana orang-orang yang membersamai founder sejak awal itu pelan-pelan akan mulai digantikan. Bukan karena itu personal, tapi simply karena pada titik tertentu, company itu akan ketemu dengan challenge baru, sehingga butuh orang-orang dengan kompetensi yang baru pula gitu. Atau insight yang lain, istilah itu tentang pendanaan, teman-teman, tentang funding gitu ya. Bahwa kalau bisnis itu mau tumbuh dengan percepatan, maka perlu ada big money yang terlibat. Jadi nggak cukup ngandelin modal sendiri. Nah, kecuali foundernya memang udah sultan dari awal gitu. Nah, jadi supaya big money ini mau terlibat, mereka itu nggak cukup dikasih janji-janji manis belaka, teman-teman. Mereka itu butuh angka gitu, butuh number. Dan supaya angka itu muncul, perlu yang namanya piloting. Nah, disinilah fungsi utama dari modal sendiri, teman-teman. Yakni untuk mendanai piloting tadi. Nah, gunanya adalah untuk menguji apakah ide itu beneran works atau enggak. Terus marketnya ada atau enggak. Dan cukup potensial nggak untuk diperbesar skalanya, kira-kira gitu. Nah, intinya ada banyak banget insight bisnis ya, teman-teman, dari buku ini. Dan berhubung yang nyeritain itu adalah foundernya sendiri, pelakunya langsung gitu ya, pembacanya itu bisa jadi dapat cerita atau gambaran yang lumayan detail gitu. Nah, itu kemudian yang bikin insight tadi menurut saya nggak klise, teman-teman. Dan itu menurut saya jadi nilai plus ya. Terus, hal lain yang juga saya sukai dari buku ini adalah keterus-terangan penulisnya, teman-teman. Bahwa penulisnya itu misalnya nggak menutup-nutupi bahwa ada peran privilege dalam berdirinya Netflix. Kayak misalkan latar belakang foundernya yang memang udah cukup mapan secara finansial. Sehingga kalaupun Netflix itu gagal, hidup mereka itu nggak akan berubah terlalu banyak gitu. Terus lingkungan mereka juga nggak jauh dari Silicon Valley, teman-teman. Sehingga secara ekosistem memang udah mendukung gitu ya. Kayak misalkan talent berkualitas itu bisa dicari dengan relatif mudah di sana. Terus selain itu track record si foundernya itu juga sejak awal bukan kaleng-kaleng ya, teman-teman. Mereka itu para profesional yang udah punya nama gitu. Dan reputasi itu sangat membantu mereka untuk menjangkau circle investor besar dan seterusnya. Nah,
Jadi menurut saya kejujuran kayak gitu penting ya teman-teman, karena kita sebagai pembacanya itu jadi punya bayangan yang lebih realistis gitu. Mana yang kira-kira bisa ditiru, terus mana yang enggak, dan mana yang kira-kira butuh penyesuaian lagi gitu. Nah, akhir kata, ini buku yang bagus banget teman-teman. Dari saya ini very recommended ya. Jadi nggak cuma soal bisnis, buku ini tuh juga bicara soal skill pengembangan diri yang bisa kita pakai di luar bisnis gitu. Terus ada banyak banget juga unsur edukasinya. Jadi ini tuh tipe buku yang ketika selesai membacanya itu tuh jadi sedih gitu, karena serasa berpisah sama seorang coach. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga jadi termotivasi untuk bergerak gitu, termotivasi untuk menjangkau kembali mimpi dan ide-ide kita yang mungkin pernah ada tapi kita tinggalin. Nah, saya teringat kata penulis ya teman-teman dalam buku ini, bahwa ide baik dan ide buruk itu ada, tapi nggak ada yang betul-betul tahu sebuah ide itu baik atau buruk sebelum dia itu diuji di dunia nyata, kira-kira gitu. Oke teman-teman, itu aja review dari saya kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan segan-segan juga untuk komentar atau sharing perspektifnya, atau mungkin mau diskusi, atau mungkin mau ngasih rekomendasi bacaan di kolom komentar. Semoga ada hal berguna yang teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.